Kemungkaran jangan kita iklankan. Kemungkaran kita padamkan, kita hilangkan, bukan kita iklankan. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul? 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 Lanjut. Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara, buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Ngerti? Lanjut lagi. Jadi kalau semua tokoh sudah dipanggil, baru mereka rumuskan, mereka tampung masukan-masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dibahas dulu di Badan Legislasi DPR, saudara. Enggak langsung dibawa ke paripurna. Fraksi-fraksi ikut membahas, utusan-utusan partai ikut membahas. Puncaknya nanti di paripurna. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi memimpin insya Allah di Indonesia.
Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Kemungkaran jangan kita iklankan. Kemungkaran kita padamkan, kita hilangkan, bukan kita iklankan dan kita sebarkan. Sehingga yang menyebar hingga zaman sekarang pembelaan sahabat kepada Rasulullah, syair pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan-ucapan yang mencaci, yang memaki Nabi Muhammad dipadamkan. Subhanallah. Sehingga Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah. Sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencela, mencerca satu orang pun juga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Nabi Muhammad. Beliau diganggu tapi tidak mengganggu. Sahabat-sahabat beliau diganggu dan tidak mengganggu. Tidak mengganggu orang lain. Dan muslim yang asli, yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain. Ini muslim yang asli, yang sejati. Masing-masing orang boleh mengklaim, mengklaim, oh saya muslim sejati, saya mukmin sejati, atau saya ulama, saya ini, saya itu, silahkan mengklaim semaunya. Tapi ucapan yang paling benar, pembuktian yang paling benar, standar yang paling benar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Kenapa didahulukan mulut baru tangan? Sebab kalau tangan jangkauannya pendek. Tangan hanya bisa mengganggu yang hidup. Tangan hanya bisa mengganggu yang dekat. Tangan hanya bisa mengganggu yang sezaman dengan dia. Tetapi kalau mulut, Masya Allah, bisa lintas negara, lintas provinsi, mengganggu yang dekat maupun yang jauh, yang kenal maupun yang tidak kenal. Bisa mengganggu yang hidup maupun yang mati. Bisa mengganggu yang sezaman maupun yang beda zaman. Itu mulut. Karena itu bahaya mulut lebih besar dari bahaya tangan. Dikedepankan. Muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Al-mu'min, mukmin yang sejati, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman terhadap a'radihim wa amwalihim, terhadap kehormatan mereka dan terhadap harta mereka. Membuat orang lain aman. Harta saya nggak bakal diganggu, saya nggak bakal dimaki, nggak bakal dicaci, nggak bakal digosip, nggak bakal difitnah. Ini mukmin yang sejati. Jadi kalau ada muslim mukmin mengganggu orang lain dengan mulutnya, maka keislamannya itu harus diperbaiki. Jangan-jangan Islamnya abal-abal, imannya bukan iman yang sejati. Perbaiki Islam kita, iman kita. Dan juga fahami isyarat dari Nabi Muhammad, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman. Tahu kan manusia? Manusia mencakup muslim dan kafir. Manusia, siapa manusia lain? Baik dia muslim ataupun non muslim, merasa aman terhadap gangguannya, tidak mengganggu orang lain. Berapa banyak di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul muslim atau budak atau manusia atau bahkan binatang. Tidak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad illa di dalam jihad fisabilillah. Lain daripada itu, tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memukul manusia, tidak memukul budak hamba sahaya, tidak memukul muslim, kafir, bahkan juga terhadap hewan dan binatang. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling faham makna asyidda'u 'alal kuffar.
Kalau kita mau jadi orang yang asyidda 'alal kuffar, jadilah asyidda 'alal kuffar versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling faham akan makna jihad. Kalau kita mau jihad versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang dikemas dengan kemasan jihad, akan tetapi dalamnya jahat. Jihad jalannya Nabi Muhammad, dakwah jalannya Nabi Muhammad, amar ma'ruf jalannya Nabi Muhammad, nahi mungkar jalannya Nabi Muhammad. Tapi cacian bukan jalannya Nabi, itu jalannya setan. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Menyebar kebohongan, berita palsu dia sebarkan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad. Bukan dakwah, bukan nahi mungkar, bukan amar ma'ruf, bukan jihad, bukan jalannya Nabi. Ada jalannya syaitan, bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu orang lain, menebarkan kebencian, ngajak orang bermusuhan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya syaitan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau teladan yang sempurna dalam dakwah. Kita ikut ulama kalau ulamanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasrah kepada ulama yang ikutin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.